Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Berusaha kabur saat ditangkap petugas, tersangka curanmor di Kabupaten 50 Kota ditemukan lemas di hutan. Kurang dari 24 jam, pencuri sepeda motor di Padang dibekuk polisi. Menjual narkoba ke polisi, 2 warga pesisir selatan ditangkap. Kasus kematian pada anak akibat gagal ginjal akut di Sumatera Barat bertambah menjadi 13 orang. Terakhir, 1 anak asal Mentawai dilaporkan meninggal akibat penyakit tersebut. Sebagai antisipasi penambahan kasus, Polresta Padang melakukan razia ke seluruh apotek dan toko obat yang ada di Kota Padang. Petugas memeriksa sejumlah merek obat yang dilarang beredar berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Namun petugas belum menyita, tetapi hanya menyuruh pemilik apotek untuk menempatkan obat sirop yang dilarang ke tempat khusus agar tidak dijual. Apotek atau toko obat yang masih menjualnya diancam dengan sanksi penegakan hukum. Kita tahu wilayah Sumatera Barat mendapat korban terjadinya gagal ginjal akut pada anak ini sebanyak 13 orang yang sudah meninggal dunia. Obat-obat jenis mana saja yang diminta untuk tidak dijual? Kami mendatangi apotek-apotek, kami mendata obat-obat, ya, teman-teman apotek ini untuk menyisihkan, untuk mengamankan, tidak menjual sementara, ya, sampai dengan ada aturan-aturan dari pemerintah lebih lanjut. Pemilik apotek dan toko obat pun mengaku mengalami penurunan omset hingga 70% setelah adanya kasus kematian akibat gagal ginjal akut misterius yang menyebabkan ketakutan di tengah masyarakat. Kalau yang 102 kami belum tahu lagi, belum ada surat edarannya, mana-mana obat yang 102 itu kami belum tahu. Yang 5 yang baru tahu. Kalau ada perintah penarikan kami balikkan, cuman penarikan dari sampai sekarang belum ada. Omset sudah jauh turunnya, lebih dari 50%. Hasil kajian sementara, Kementerian Kesehatan menghentikan penjualan sejumlah obat sirop untuk anak yang diduga sebagai penyebab penyakit gagal ginjal akut. Obat tersebut mengandung etilen glikol yang melebihi ambang batas sehingga membahayakan ginjal anak. Alfi melaporkan dari Padang. Inilah upaya penangkapan 2 tersangka curanmor spesialis mobil bak terbuka di daerah Suliki, Kabupaten 50 Kota. Polisi menggerebek sebuah rumah karena dicurigai kedua tersangka, Zainal dan BD, tengah bersembunyi di dalamnya. Saat petugas menggeledah, Zainal mencoba kabur lewat jendela. Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan, namun Zainal tak mengindahkan dan terus kabur ke dalam hutan yang berada di belakang rumah. Setelah mengejar, akhirnya petugas menemukan Zainal. Ia terjatuh dan terjebak di lubang berlumpur dengan kondisi lemas akibat kelelahan. Kedua tersangka pun langsung digiring petugas ke Polres Payakumbuh. Menurut pengakuan Zainal, tersangka yang juga seorang residivis, 1 mobil bak terbuka yang dicurinya dijual tanpa surat-surat seharga belasan juta rupiah. Modus operandinya, jadi para tersangka ini dalam keseharian melihat peluang dengan cara berkeliling-keliling, kemudian apabila nampak kendaraan di depan rumah atau di tepi jalan yang lengah dari penguasaan, itu dieksekusi. Tapi dalam kebiasaannya eksekusinya adalah dini hari, sebelum subuh atau setelah subuh. Untuk pengakuan dari para tersangka, terutama yang ranmor, yang diakuinya 5 TKP. Selain tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa sejumlah kunci palsu, tang pemotong baja,
obeng, serta pistol mainan yang digunakan untuk menakuti korban. Kini kedua tersangka masih berada di Mapolres Payakumbuh untuk proses hukumnya. Polisi masih mendalami kasus ini. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Kurang dari 24 jam, pencuri sepeda motor berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Padang di daerah Sawahan, pusat kota Padang. Pelaku bisa ditangkap setelah polisi mengetahui identitasnya. Seminggu lalu, pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor korban. Hal ini bisa dilakukan karena korban dan pelaku bertetangga. Korban terpaksa membuat kunci baru agar sepeda motornya bisa dikendarai. Sabtu malam pekan lalu, sepeda motor korban hilang saat diparkir di depan warung di daerah Batang Arau. Salah seorang warga mengetahui sepeda motor tersebut dibawa pelaku menuju pusat kota Padang. Berdasarkan informasi tersebut, anggota tim Kelewang Polresta Padang bisa mengidentifikasi pelaku dan mencarinya. Tak butuh waktu lama, petugas menciduk Randy dan membawanya ke Mapolresta Padang. Randy ditangkap di pinggir jalan saat berteduh karena hujan deras mengguyur Padang. Nah, kita dah amankan satu orang tersangka kasus curanmor, yang mana kita dapat laporan dari warga bahwa mereka sudah kehilangan sebuah sepeda motor yang di TKP di Jembatan Siti Lubaya. Ya, setelah itu kita lakukan penyelidikan. Kita lebih kurang 3 jaman kita sudah amankan tersangka berikut barang bukti di Sawahan, yang mana motor tersebut karena pemilik ditinggal di parkir di sebelah warung. Untuk memuluskan aksinya, Randy menukar tambah sepeda motor curian dengan temannya. Kelebihan uang yang diperoleh digunakan untuk membayar kontrakan rumah. Tapi strategi Randy tak berjalan mulus. Polisi menangkapnya sebelum melunasi sewa kontrakannya. Barangkali juga Randy tak perlu menyewa kontrakan, karena dirinya akan menginap di penjara dalam kurun waktu yang lama. Karena polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Jadi kira-kira seminggu setelah kejadian, anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan Dua warga Kecamatan Airpura, Rido dan Jais dibekuk tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pesisir Selatan. Keduanya dibekuk setelah menawarkan sabu-sabu ke polisi yang tengah menyamar. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat bahwa tersangka kerap menjual sabu-sabu. Namun menangkap Rido bukanlah perkara yang mudah, karena sesuai undang-undang, pelaku bisa dijerat sebagai pengedar apabila saat ditangkap, pelaku mengantongi sabu-sabu. Polisi pun menyamar sebagai pembeli sabu-sabu. Usai bernegosiasi melalui media sosial, pelaku sepakat dengan harga yang ditawarkan dan transaksi dilakukan di sebuah tempat yang ditentukan pelaku. Saat transaksi berlangsung, polisi berpakaian bebas langsung membekuk tersangka. Rido pun tak berkutik karena dirinya mengantongi sabu-sabu seberat 0,5 gram. Hasil pemeriksaan di Mapolres Pesisir Selatan, polisi mengungkap jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoni Rido. Seorang temannya, Jais, ditangkap polisi dengan barang bukti hampir 4 gram sabu-sabu. Polisi juga menangkap Pino di Kecamatan Sutra dan menyita sabu-sabu 1,92 gram. Kemudian tim opsional melakukan penyamaran untuk dengan cara membeli kepada tersangka RD. Kemudian setelah ketemu RD kita amankan dan di hadapan saksi-saksi umum dilakukan penggeledahan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di tangannya. Kemudian juga ditemukan narkotika di dalam celana dalam tersangka RD. Penangkapan pengedar sabu-sabu di pesisir selatan ini termasuk hal yang baru. Pasalnya, selama ini pesisir selatan bukanlah daerah peredaran sabu-sabu di Sumatera Barat. Ketiga pengedar dijerat polisi dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.